26 November 2025 di The Hall Senayan City. Acara yang berlangsung pukul 10 hingga 6 waktu Indonesia Barat ini menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, meliputi deteksi dini kanker payudara dan serviks, mini MCU yang meliputi cek kolesterol, asam urat, BMI, tensi berbasis AI, pemeriksaan holistik kuantum, terapi akupuntur, terapi holistik body space medicine, pemeriksaan gigi umum, serta pemeriksaan mata yang dilengkapi dengan pembagian kacamata gratis. Ini kan dalam rangka Hari Bakti Kesehatan Nasional yang ke-61, kita mendukung pemerintah dalam hari ini Kemenkes untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan gratis dalam berbagai bentuk. Ada yang cek kanker serviks, cek payudara, dan ada kacamata, akuantum, akupuntur, dan sebagainya. Selain layanan kesehatan, acara ini juga menghadirkan talk show edukatif bersama pakar kesehatan, Dr. Yusuf Kristianto dengan 2 sesi utama, yaitu kiat sehat awet muda di usia senja dan deteksi dan cegah kanker payudara sejak dini. Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia Trisha Suherman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pencegahan sejak dini. Semoga banyak komunitas yang melakukan hal yang sama untuk sama-sama kita membantu masyarakat yang membutuhkan agar Indonesia ini semakin sehat. Adapun sebagai bentuk dukungan terhadap program CSR bertema kesehatan tahun 2025, Senayan City dengan hangat menyediakan venue secara gratis agar kegiatan kesehatan dan edukasi publik ini dapat terselenggara secara optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Memang ini bagian dari program CSR-nya Senayan City, dan untuk tahun 2025 ini yang kita angkat memang untuk program kesehatan. Baik itu untuk warga di sekitar kita, terus teman-teman karyawan outsource-nya kita gitu, atau juga anak-anak PAUD gitu. Jadi memang setiap bulannya kita reguler mengadakan program untuk kesehatan gitu, Mbak. Dengan terselenggaranya Hari Bakti Kesehatan Nasional ini, penyelenggara berharap masyarakat semakin sadar bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Upaya pencegahan dan pemeriksaan rutin diharapkan menjadi kebiasaan, sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari Jakarta, Maura Anissa dan Agil Kuncoro melaporkan. Ya saudara, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Kita bertemu lagi setelah libur 2 minggu ya yang lalu, karena bersamaan dengan bulan puasa. Jadi kita memberikan waktu untuk libur dulu dan juga bersamaan dengan Imlek. Ya. Sudah 2 minggu kita nggak senam, sekarang kita senam kembali untuk hari Kamis ini. Oke, sebelumnya saya akan share screen karena banyaknya kasus mengenai flu lagi ya. Sekarang ini banyak yang kena flu. Kita share screen dulu yang mengenai untuk titik-titik ya untuk kesehatan kita. Ya, di Body Space Medicine kita ada 8 titik ya. 8 titik ini sangat penting. Ya, tapi saya hari ini hanya membahas 3 titik saja. Setelah itu kita akan latihan senam dan untuk pengetahuan tambahan ya dari 8 titik ini. Sekarang saya stop share dulu supaya ini saya gedekan dulu.
Ya, 8 titik ini sangat bermanfaat untuk kita lakukan sendiri beberapa titik ya, supaya meningkatkan kesehatan kita. Nah, kita ketahui di dalam Chinese medicine biasanya mengenal adanya 8 ya. Ini 8 prinsip diferensiasi sindrom. Tapi di body space medicine nanti kita ada 8 titik yang utama. Ya, kita pelajari juga tentang Chinese medicine bahwa ada 8 prinsip ya, diferensiasi sindrom. Jadi, dia adanya yin sama yang. Jadi, yin yang ini mencerminkan satu perlawanan ya, ada 2 keseimbangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Taoisme ya, ada lingkaran ya, dia ada hitam dan putih ya, separuh hitam separuh putih, dan di dalam hitam ada putihnya, di putihnya ada hitamnya. Nah, itu adalah prinsip yin yang. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak ya. Jadi segala sesuatu panas, dia ada dingin, dingin juga ada panas ya, seperti itu. Atau jadi di dalam satu sebaik-baiknya orang itu masih ada sedikit kejahatan, sejahat-jahatnya orang masih ada sedikit kebaikan. Jadi tidak ada yang mutlak. Ini yang ini sebenarnya hanya membedakan perbedaan ya, supaya tahu. Jadi di dalam prinsip kehidupan kita, kalau suatu ketika kita ingin meninggal, nanti salah satunya akan meninggalkan kondisi tubuh kita ya. Jadi yin bisa meninggalkan yang, atau yang meninggalkan yin. Itu tanda-tanda orang udah mau meninggal. Jadi kalau kita lihat lidah, nanti lidahnya ada yang merah terus menerus ya. Kalau yang usia udah lanjut, kita sudah tahu bahwa yinnya meninggalkan yang ya, jadi sisanya yang aja. Jadi lidahnya merah terus ya. Kemudian kalau ada yang meninggalkan yin ya, jadi yangnya hilang, tinggal yinnya, lidahnya pucat aja terus ya. Nah, itu ciri-ciri orang tua biasanya kalau yang sudah mau meninggal ya, kita bisa tahu nanti. Nah, ini adalah prinsip satu perlawanan yin atau yang, keseimbangan, atau eksterior dan interior. Jadi ada penyakit di luar, ada penyakit di dalam ya. Jadi energi ada yang masih di luar atau energi di dalam ya. Kemudian dingin dan panas ya, di dalam tubuh kita ada dingin, ada panas. Kemudian ada defisien, kekurangan, ada kemacetan, ekses berlebihan, sehingga dia macet. Nah, ini prinsip dasarnya. Kalau dasarnya ini ada, ya tinggal diproses saja ya. Kalau yinnya kurang, yangnya ditambah gitu. Yangnya kurang, yinnya ditambah. Kalau dia penyakit di dalam, ini harus bisa dikeluarkan ya. Penyakit di luar mau masuk, kita cegah seperti itu. Kemudian di dalam tubuh ada dingin, ada panas. Kalau dia dingin, kita tambah panasnya ya. Kalau panas, dia kita kurangin dengan dingin. Ini dengan herbal-herbal ya biasanya. Kemudian ada kekurangan, kita harus tonik. Yang ekses kita harus sedasi, dikurangi. Juga ada beberapa penyakit ya, penyakit akibat dari angin ya, patogen angin atau patogen dingin, atau dari panas, atau dari lembab, atau kering ya, api yang membara. Nah, ini yang mengganggu keseimbangan tubuh kita, dan dipengaruhi juga oleh musim ya. Ya, ada musim angin ya, musim panas sekali ya, kemudian kemarau panjang, lembab ya, kemudian ada gugur, kering ya, dingin ya, kering, seperti itu ya. Ini mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi kadang-kadang tubuh kita ketidakseimbangan akibat cuaca ya, seperti itu. Juga dari makanan dan juga dari pikiran ya. Ada lagi, tambah lagi akibat dari perbuatan yang disebut akibat dari karma. Nah, di dalam latihan kita senam tung ikung, sebenarnya kita ingin melancarkan perputaran kungcuan ya. Yang kungcuan ini yang horizontal, dari bawah
naik ke atas, putar ke belakang, sirkulasi. Nah, perputaran energi ini yang membuat kita sehat. Jadi ciao bawah, ciao tengah, ciao atas, ya. Ini kebalik ya, seperti itu. Jadi ini saya mesti balik dulu nih. Ya. Ini ciao atas, sorry. Ini yang bagian ini ada di atas ya, ini ciao bawah, ini kebalik. Jadi ciao bawah itu yang di sini, ya. Ini tulisannya ciao atas, ini mesti ciao bawah ya harusnya. Kemudian ciao tengah di tengah, ini ciao atas. Jadi dari bawah naik ke tengah, naik ke atas, dia bersirkulasi. Ya, ini bawah di bagian usus, ini tengah, ini bagian atas. Ujung lidah ini menyangkut jantung dan atas. Nah, lidahnya seperti ini. Ya, seperti itu menunjukkan ini sisi bagian atas. Nah, di dalam putaran ini, ya perputaran Kung Chuan yang vertikal ini, ada juga perputaran Sichuan. Ya, yang horizontal di sini. Horizontal. Jadi perputaran horizontal ini adalah diibaratkan seperti selokan ya. Kalau kita di dalam lingkungan kita itu selokan. Jadi saluran yang kecil. Ya, kalau yang Kung Chuan ini saluran besar. Sungainya, ya sungai yang besar yang menuju samudra. Jadi yang kecil menuju yang besar. Nah, kalau yang besarnya macet, tidak bisa jalan, otomatis yang kecil-kecil ini juga macet. Ya. Jadi kita harus lancarkan yang besarnya, yang paling penting. Kalau Kung Chuannya lancar, Sichuannya otomatis juga lancar. Ya, selokan-selokan akan lancar. Kemacetan-kemacetan seperti ini akan mengganggu kesehatan kita. Kita bisa lihat beberapa contoh lidah. Ini kayak di sini tengah-tengahnya tinggi, ya. Ini artinya macet di bagian tengah Chungqiao, seperti itu. Ya. Ada juga bagian atas ini tinggi, ya. Ini macet bagian Sangqiao, ya, bagian Sangqiao. Otomatis nanti dampaknya ke sesak napas, sakit kepala, ya. Karena di bagian sisi atas. Kalau sisi tengah nanti gangguannya pada pencernaan. Ada juga di sisi bawahnya, ya. Sisi bawah seperti ini dia ada bawah ya, agak macet di bawah. Ini juga macet di bawah nih. Ini bawah dan atas macet. Seperti itu. Ini perubahan-perubahan lidah kalau kita lakukan terapi seperti itu. Ya. Nah, yang saya ingin sampaikan sekarang ini belakangan ini banyak sekali gangguan pada flu. Ya, flu ini juga jangan dianggap remeh. Ini sebenarnya dampak-dampak dari sisa-sisa COVID ya, masih berjalan seperti itu. Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengalami kelemahan. Kelemahan di mana? Kelemahan pada limpa kita. Nah, sifat limpa kita, dia tidak suka lembab. Ya. Dia suka lembab, dia sukanya kering. Ya. Kalau pencernaan kita lembab, tapi limpa tidak suka lembab. Nah, kita lihat tadi lidah seperti ini misalkan. Ini kan lembab badannya. Dia akan mengganggu pada sistem limpa kita. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini limpa, dia fungsinya untuk mengubah saripati makanan menjadi energi yang dikirim ke paru-paru. Ya, dia transform. Ya, saripati makanan dikirim, diubah jadi energi, kirim ke paru-paru. Nah, kalau limpa kita tidak suka lembab, maka dia akan jadi lemah di sini. Ya. Kalau lemah, berarti energi yang dikirim ke paru-paru menjadi lemah. Nah, paru-paru menghirup udara di sini. Jadi energi yang diserap oleh paru-paru, ya, ini qingqi, ya, yang ini qingqi. Nah, ini
bertemu dengan energi di paru-paru. Kalau dua-duanya bagus, ini limpa kita bagus, dia masuk ke sini, dia akan bertemu di paru-paru. Dia akan berubah menjadi congqi. Energi yang ada memperkuat paru-parunya, sehingga kinerja paru-paru berfungsi dengan baik. Nah, andai kata limpa kita lemah karena dari lapisan lidah tebal, limpa kita terganggu, maka qi ke sini kurang. Ya, otomatis keganggu paru-paru. Ya, seperti itu. Nah, andai kata kedua-duanya kuat, dia maka akan energinya turun ke tantien. Tantien itu 3 jari di bawah pusar. Ya, kalau kedua-duanya kuat, maka energi turun ke tantien. Ya. Nah, di tantien dia bertemu energi dari Mingmen. Mingmen itu dari pusar kita seberangnya, di belakang itu ada titik namanya titik Mingmen. Ya. Jadi pusar, kalau kita tarik garis lurus sampai tembus ke tulang belakang, ada satu titik namanya Mingmen. Ini gerbang kehidupan. Nah, Mingmen ini adalah pusat dari Yen Qi, energi prenatal. Energi yang diberikan atau diwariskan oleh orang tua kita. Nah, energi yang diwariskan oleh orang tua kita ini adalah membantu memperkuat di tantien kita. Ya. Nah, dia bertemu dengan energi dari paru-paru. Ya. Sehingga dia akan disebut berubah energi murni, cenci. Ya, ada di tantien kita. Karena pertemuan dari paru-paru dan ginjal. Maka jadi cenci. Dari cenci ini melahirkan pertahanan tubuh. Ya. Pertahanan yang di luar dan pertahanan yang di dalam, seperti itu. Pertahanan di luar yaitu seperti ibarat ada satpam yang di luar menjaga supaya penyakit tidak bisa menembus masuk ke dalam. Ya. Andai kata ini lemah, maka bisa masuk. Kalau masuk, dia akan menyerang ke bagian dalam, ganggu kepada organ, ya, cangfu. Jadi pertahanan dalam di sini. Nah, dua ini adalah dua pertahanan tubuh kita. Seperti itu. Nah, kita bayangkan, ya, beberapa waktu yang lalu kita sakit, ya, ada serangan-serangan terutama pada limpa dahulu, yaitu di mana lapisan lidah kita tebal sehingga limpa kita menjadi lemah. Kalau lemah berarti terjadi ketidakseimbangan. Energi paru-paru sama limpa bertemu di sini sangat lemah. Dia turun ke tantien jadi lemah walaupun ditambah Yen Qi. Otomatis pertahanan kita lemah. Ya. Nah, disitulah penyakit mulai masuk. Nah, dengan latihan-latihan ini kita memperkuat juga limpa, memperkuat paru-paru, memperkuat juga mempertahankan Yen Qi kita. Dan setiap latihan kita simpan di tantien, sehingga energi ini berkumpul di sini, sehingga membuat pertahanan tubuh kita menjadi kuat. Ya, pertahanan di luar maupun pertahanan terhadap organ kita. Nah, inilah yang manfaat kita latihan bersama setiap hari Kamis agar kita terbebas dari serangan gangguan patogen tadi, ya, akibat dari luar, ya, penyakit-penyakit dari luar, gitu, sehingga kita terbebas dari serangan flu. Ya. Nah, ini manfaatnya hari ini untuk latihan ini. Nah, di samping itu sebenarnya kita punya pintu-pintu, ya, yang menggerakkan energi-energi di tubuh kita. Ada 8 titik, ya, di dalam body space medicine, yaitu bagian Pai Hui, ya, di bagian kepala sini, ya, atas itu Pai Hui. Kemudian ada Ta Cui. Ta Cui itu di tulang kita, kalau kita nunduk sedikit di belakang ini ada tulang, ya, yang nonjol. Nah, itu titik Ta Cui. Kemudian ada Heku. Heku itu ada di bagian tangan kita, ya. Kalau kita lihat di sini ada titik, ya, di antara telunjuk dengan
jempol kita, ujung-ujung ditarik sini yang agak cekung itu adalah titik teku. Ya, itu manfaatnya untuk bagian sisi kepala. Kemudian ada neikuan. Neikuan ini ada di sini 3 jari, ya di sini ada cekungan. Nah, ini titik neikuan. Kemudian ada changjiang. Changjiang ini kalau kita tarik tulang punggung kita sampai ke tulang ekor, itu ada lekukan. Ya, sebelum ke dubur ada lekukan. Nah, lekukan itu adalah titik changjiang. Kemudian ada san yin jiao. San yin jiao itu kalau dari mata kaki sisi dalam, ya 4 jari ke atas, titiknya itu adalah san yin jiao. 3 yin ya bertemu di sana. Biasanya untuk penyakit-penyakit wanita. Ya, kemudian Cusandi. Cusandi ini untuk pencernaan, ya. 3-4 jari dari titik tonjolan di dengkul kita di sebelah luar. Kemudian Tsuyin. Tsuyin ini di ujung kelingking kaki kita. Ini titik-titiknya, ya. Nah, di dalam 8 titik ini ada yang mengendalikan. Ya, jadi sebenarnya yang mengendalikan adalah Cusandi dan San Yin Jiao. Nah, ini kembali ke Chinese medicine tadi di TCM, itu adalah yin sama yang. Ini yin ya, San Yin, Yin Jiao 3. Ini adalah yang. Ya, yin yang. Kalau San Yin Jiao mengkomandoin Ziyin, Changjiang dan Tajui. Ya, jadi titik ini mengkomandoi ini. Kalau kita titik ini kita pencet, otomatis mengkomandoi, mengaktifkan juga Ziyin, mengaktifkan juga Changjiang, mengaktifkan juga sisi Tajui. Ya, kalau Cusandi dia mengkomandoi Pai Hui, Neikuan dan Heku. Seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pai Hui ya, seperti ini. Nah, kita ambil 3 titik dulu ya. Akupuntur untuk gejala demam, batuk, muntah dan diare. Ya, belakangan ini banyak juga yang demam, banyak juga yang batuk ya. Ada yang mual dan diare. Nah, Pai Hui GV20 atau Tajui GV14 Changjiang DU1 adalah titik khusus yang efektif untuk mengobati wabah, demam, dan pilek ya, pada orang dewasa dan anak-anak. Untuk pencegahannya bagaimana? Ya, kita bisa gosok-gosok ya bagian Pai Hui ini ya, atau kita ketuk-ketuk atau kita tekan-tekan ya, begitu. Atau juga di Tajui ya, kita gosok-gosok atau kita ketuk-ketuk, atau bisa dilakukan penumbukan. Nah, Changjiang di tulang ekor ya. Di tulang ekor kita bisa tumbuk-tumbuk juga sendiri ya, ditekan-tekan. Ini bisa kita aktifkan. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat manfaatnya ya. Titik Pai Hui dapat meningkatkan yang qi pada tubuh manusia. Jadi meningkatkan yang ya, qi yang sifatnya yang pada tubuh manusia. Jadi kalau kita badannya lemah, dingin, ya kita aktifkan Pai Hui. Pai Hui ini untuk mengangkat qi naik ke atas. Jadi meningkatkan yang qi. Ya. Dan mencegah muntah dan diare. Ya. Sejak zaman dahulu, Pai Hui telah menjadi titik akupuntur pertama untuk pencegahan dan pengobatan wabah. Jadi kalau ada wabah penyakit, selalu ditusuknya bagian Pai Hui. Ya, titik akupuntur ini. Atau kita bisa lakukan penekanan. Ya. Kemudian Tajui dapat membuat berkeringat. Ya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kita tumbuk. Ya. Nah, kan kayak berkeringat ya. Kita tumbuk seperti ini. Ini bisa menghangatkan kondisi tubuh kita. Jadi kalau kita tumbuk seperti itu, maka tubuh kita bisa jadi panas. Makanya sini dapat membuat berkeringat, antiperiatik, ya, menurunkan demam dan meredakan batuk, sakit tenggorokan. Tajui sangat efektif melepaskan panas jantung, ya,
dan panas paru-paru. Karena energi yang ngumpul di sisi bagian dada atas ya. Jadi kalau ini terbuka, energi ini akan turun ke bawah. Seperti itu. Karena tacui terbuka ya. Sehingga kalau energi bisa turun, maka bagian atas ini paru-paru dan jantung panasnya akan turun. Seperti itu. Nah, gejala demam juga sama ya. Makanya kalau gejala demam, kalau kita gosok dari tacui turun sampai ke cangciang tulang ekor kita, sepanjang tulang punggung ini kita tarik ya, gosokin terus, demamnya bisa turun. Jadi kalau anak kecil, anak bayi ya, kalau demam Anda ambil minyak telon ya, gosokin aja dari tacui ke tulang ekor terus saja, ringan-ringan saja ya, panasnya bisa turun ya, karena energinya mengalir ke bawah. Dari atas ini akan turun ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau cangciang ya, ini titik di tulang ekor kita ya. Sejak zaman dahulu wabah dan flu telah menyebabkan demam tinggi atau diare. Ya, faktanya alasan adalah energi dan mekanisme qi tidak dapat mengalir ke atas dan ke bawah. Karena kenapa? Kalau sini tertutup, tidak bisa mengalir, dia nggak bisa sirkulasi ke depan kembali ya, mutar ke atas, turun lagi ke belakang, balik lagi ke depan, seperti itu ya. Kalau ini terbuka, maka mekanisme qi dapat mengalir ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, titik cangciang adalah pintu gerbang metabolisme manusia dan transformasi energi material tidak terhalang panas dan dingin, yang merupakan titik penting untuk mengobati diare, sembelit, disentri, infeksi perut, radang perut. Nah, ini titik akupuntur bisa digunakan juga, atau kita melakukan penumbukan sama seperti ini. Di sisi tulang ekor kita bisa lakukan tumbuk. Ya. Kalau ini tumbuk di bagian tacui ya. Jadi kalau yang ini nanti kita tumbuk di tulang ekor, atau kita gosok-gosok ya, atau kita pukul-pukul sendiri bisa ya, yang penting mengaktifkan. Nah, ini 3 titik dulu hari ini ya, supaya kita bisa tahu. Oke, ini pengantar saja. Setelah itu kita melakukan senam pemanasan sekarang. Saya akan share dulu musiknya, kita lakukan pemanasan dengan senam jinjit ya. Oke, kita nanti senam jinjit dulu ya. Saya akan share belakang background saya supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya, senam jinjit ya. Kita pemanasan dulu. Kita senam jinjit. Mungkin hari ini tepat ya, tapi kakinya, ujung kaki jangan diangkat. 灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯。
为盼人还睡，哦，灯如莲花红，梦中的深沉会引不打工，灯下的人间温暖黎明钟声。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福迎送。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福迎送。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, kita melakukan gerakan yang kedua ya, dengan mengayun tangan seperti ini. Kita tarik, kita mengayun tangan ya. Oke, saya bukakan musiknya dulu. DJ Sunny. Kita mengayun tangan seperti ini ya. Saya backgroundnya saya ganti dulu.
后，许多奇迹我们相信才会存在，想留不能留在最寂寞，请不要离开我，在这相遇的时候，我的离去若让你拥有所有，那结局自动我心窝，我没说好绝不放开彼此的手，在我最需要你的时候，忘了为我来安排，爱到了尽头，绝不放开你的手，如果这是你想要的，我会尽力。Sunday. Oke, kita perlahankan. Kita hirup napas, tarik ke atas, lalu turunkan. Kita simpan di perut bawah. Kita tenangkan diri kita. Energi semua terkumpul di perut bawah kita, di tangkian. Go. 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 DJ 7 Remix. Sekarang kita masuk ke senamnya ya. Kita rapatkan kedua kaki kita. Rilekskan tubuh kita. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Kedua, tangan kita lurus, rilekskan dulu. Kemudian kaki kita sebelah kiri kita buka melebar selebar pundak. Selebar pundak. Telapak kaki sisi bawah kita masukkan sedikit ke bawah. Ya, jadi kakinya dimasukkan sedikit. Masukkan. Lutut diturunkan sedikit. Lutut diturunkan sedikit. Telapak tangan kiri taruh di bawah pusat. Nah, seperti ini ya. Taruh di bawah pusat. Telapak tangan kanan di atas pusat. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanannya dibalik ke bawah. Khusus yang darah tinggi. Agar energi tidak langsung naik ke atas. Khusus yang darah tinggi. Yang normal dan rendah tetap pada posisi menghadap ke atas. Latihan ini adalah sisi sancuang, ya, yaitu membuka pintu sanjiao kita. Jiao bawah, jiao tengah, jiao atas terbuka, sehingga energi dapat bersirkulasi dengan lancar. Kita pejamkan mata kita, kita rilekskan seluruh tubuh kita. Kita akan menggunakan
4 kekuatan dalam diri kita, yaitu kekuatan tubuh dengan posisi sisi cancuang. Gerakan permulaan ini membuka pintu Sangkiao. Kekuatan kedua, kita gunakan kekuatan suara dari musik yang diputar ini, Sang San Jiu Liu Payau 3396815. Kekuatan yang ketiga, nanti kita gunakan pikiran. Kita bisa visualisasi cahaya sinar putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita. Kekuatan keempat, kita komunikasikan agar seluruh sel-sel di tubuh kita, di sanjiao kita, bekerja sehat dan lancar. Oke, kita dengarkan musiknya, kita rilekskan seluruh tubuh kita. Ujung lidah jangan lupa melekat di langit-langit. Visualisasikan cahaya, bola cahaya sinar putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita, menyinari perut bawah kita, xiaqiao, dan energi ini, cahaya ini membersihkan perut bawah, perut tengah, dada atas, melancarkan sanjiao kita hingga energi bersirkulasi ke sepanjang tulang punggung kita atau waijiao kita. Kita akan merasakan tubuh kita menjadi hangat. Tubuh kita akan terasa alirannya.
ratakan pada seluruh sel-sel di xiao kita, perut bawah, di cung xiao kita, perut tengah, di sang xiao kita, di bagian dada atas. Semua sehat dan normal. Energi bekerja lancar, energi dan darah berjalan lancar. Bersirkulasi dengan lancar. Sekarang perlahan-lahan tangan kita pindahkan ke belakang, menyinari mingmen kita, kedua ginjal kita. Telapak tangan menyinari pusat mingmen kita. Mingmen adalah titik pas di belakang pusar kita. Pusar di depan, titik mingmen berada di belakangnya. Manfaatnya adalah memperkuat kedua ginjal kita, agar ginjal kita tetap sehat, normal, bekerja dengan baik. Visualisasikan sedangnya sinar putih terang menyinari pusat mingmen kita. Dan katakan kedua ginjal kita sehat dan normal. Ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, namun telah membantu saya beraktivitas setiap hari dengan sehat dan normal. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita dan ucapkan kata terima kasih. Kamu sehat dan normal. Sehat dan normal.
Perlahan kita pindahkan ke depan, menghadap pusar kita, kedua telapak tangan, seperti memeluk bola, menyinari pusat tangkian kita. Menyinari pusat tangkian kita. Visualisasi cahaya warna biru langit terang. Di antara kedua telapak tangan kita ada bola cahaya berwarna biru langit terang, menyinari pusat dari tangkian kita. Lidah tetap melekat di langit-langit. Gerakan ini dinamakan Mahapuncak, di mana akan memperkuat dari kondisi darah kita. Di mana ada kelainan darah, di thalassemia, dapat kekurangan darah, maka dengan latihan ini akan membantu meningkatkan fungsi darah kita. Pusat tangkian kita akan menyimpan seberapapun besar energi yang kita berikan ke sana. Dengan perlahan-lahan telapak tangan kanan kita tarik ke atas mendekati tulang rusuk sebelah kanan. Berjarak 5-10 cm dari tulang rusuk. Tangan kiri tetap pada pusat tangkian, berjarak 20-30 cm pada pusat tangkian. Kita memperkuat fungsi dari organ liver kita. Kita visualisasikan bola cahaya sinar putih terang menyinari liver kita. Liver terletak di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Katakan kepada liver, terima kasih liver, kamu sehat dan normal. Liver berfungsi sebagai gudang darah, tempat penyimpanan darah.
liver sehat, maka darah kita bersih dan sehat. Tersenyumlah pada liver dan ucapkan terima kasih. Liver, kamu telah membantu saya setiap hari melakukan aktivitas dengan sehat dan normal. Terima kasih. Tersenyumlah pada liver. Sekarang kita perkuat limpa kita. Pindahkan telapak tangan kiri ke rusuk sebelah tulang kiri kita. Tulang rusuk sebelah kiri. Tangan kanan pindahkan kembali ke posisi menghadap ke tangkir. Yang kiri menghadap kepada tulang rusuk sebelah kiri berjarak 5-10 cm. Tangan kanan berjarak 20-30 cm menghadap ke pusat tangkir. Kita sehatkan limpa kita. Seperti yang tadi dijelaskan, limpa adalah berfungsi untuk mentransform, mengubah saripati makanan menjadi energi yang dikirim ke paru-paru kita. Limpa kita sehat, maka energi di paru-paru kita menjadi kuat. Paru-paru kita sehat, maka cengsi kita menjadi kuat, hingga pertahanan imunitas tubuh kita menjadi kuat. Ujung lidah melekat di langit-langit. Visualisasi cahaya sinar putih terang menyinari limpa kita. Ucapkan terima kasih kepada limpa kita. Terima kasih limpa, kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal. Oke, sekarang perlahan-lahan kita bersihkan paru-paru kita. Tangan kita bercahaya sinar putih terang, kita menyapu bagian sisi paru-paru kita. Paru-paru kita sehat dan kuat. Percepat, bersihkan paru-paru kita, segala kotoran, energi negatif, emosi negatif, bersih, sehat, dan kuat paru-paru kita. Percepat, secepat-cepatnya bersihkan. Kita perlahan-lahan, kita tarik ke atas energinya, kita kumpulkan. Kemudian tangan kita perlahan-lahan kita turunkan seperti menekan bola di atas air. Bayangkan di telapak tangan kita ada bola, kita tekan seperti di atas air. Kita diamkan dulu di depan dada kita, agar energi ini membantu memperkuat sisi bagian sangciau kita, bagian dada kita. Kemudian kita tekan lagi, turunkan ke ulu hati kita. Kita memperkuat bagian cungciau kita, sehingga pencernaan kita menjadi sehat dan kuat. Kita tekan lagi turun ke bawah, ke xiaqiao, sehingga menguatkan sisi organ-organ yang berada di bawah.
Lalu kita simpan di Tantien. Tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Kita tenangkan dulu. Rasakan energi ini masuk ke pusat Tantien kita. Tersimpan dengan baik. Mari kita bacakan afirmasi yang diberikan oleh Grandmaster Profesor Dr. Kuo Chi Chen, founder dari Body Space Medicine dan senam Tung I Kung. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Bersihkan semua polusi. Qing Chu Dan. Lancarkan semua saluran energi. Su Tung He Dao. Energi dapat berpindah. Neng Liang Pang Jia. Energi bersirkulasi dengan lancar. Gong Juan Chang Tong. Qing Chu Dan. Su Tung He Dao. Neng Liang Pang Jia. 公转畅通，清除的疏通河道，能量邦家，公转畅通，3396815， 3396815， 3396815，好，很好。 非常好, baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati kita dalam selalu kondisi sehat. Dan kepada rekan-rekan kita semua yang hadir di sini dan juga yang tidak sempat hadir, semoga energi juga melimpah pada sahabat-sahabat kita semua, sehingga mereka sehat dan segar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah memberkati, membimbing kita, sehingga kita bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada mendiang Grandmaster Profesor Dr. Kuo Chi Chen, founder dari Body Space Medicine dan senam Tung I Kung. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat semua yang selalu aktif di hari Kamis, berlatih bersama, dan juga latihan setiap hari untuk kesehatan tubuh kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada tubuh dan diri kita sendiri yang semangat, disiplin, termotivasi melakukan latihan ini, sehingga kita tetap menjaga kesehatan kita dalam kondisi prima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Ya, Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan dipersilakan. Silakan bisa buka mic-nya sendiri. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih untuk malam ini. Saya izin tanya, tadi kan Ya. waktu kita senam, lidah kan harus melekat, tapi kita disuruh bicara. Jadi kita bicara dalam hati atau lidahnya dilepas dulu ya? Tadi pakai batin juga boleh, dari pikiran juga boleh. Jadi komunikasikan dengan batin, katakan kepada seluruh tubuh kita,
bahwa seluruh sel-sel kita sehat dan normal gitu. Makasih. Ya. Ya, Pak Suhu Hilman. Ya, sama-sama, Pak. Ya, saya ingin perkenalkan, saya Trigon dan istri saya. Saya Iya, iya. dapat ini dari Mas Aditya. Oh ya. Ya, selamat Pak, hari ini bisa bergabung. Ya, Saya sih udah pernah ketemu Suhu di Sunter. Oh ya, ya waktu itu pernah ya. Nah, Nah, saya ingat. karena ya berapa kali kan dengan Mas Adit, terus satu saat Mas Adit bilang ketemu sama guru saya dulu deh, nanti mau ditanya ini apa gitu. Iya, iya. Ya terima kasih. Sama-sama. Iya dengan terapinya juga sangat membantu kami. Tadi sore baru suami saya diterapi Mas Adit juga. Bagus, bagus. iya, iya. Jadi, Satu ya, hal lagi, Su. ya, Jadi berarti pikiran kita, batin kita itu eh, memerintahkan atau berterima kasih kepada semua organ-organ yang kita pakai berarti ya. betul, betul. Jadi sel-sel kita kan hidup. Dia bisa Iya, mendengar apa yang kita ucapkan. Selama ini kan kalau kita hidup terlalu sibuk, kita kan keluar. Kita meninggalkan tubuh kita. iya, Padahal sel-sel itu bisa kita perintahkan karena pikiran kita mengendalikan energi. Energi mengendalikan darah. Darah kan mengantar semua kan, nutrition, oksigen untuk kebutuhan seluruh sel kita. Sehingga kalau pikiran kita satukan ke sana, kita mengatakan sel ini sehat, normal gitu. Kemudian kita ucapkan terima kasih, dia akan berubah strukturnya. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh Profesor Doktor dari Emoto ya, yang iya, meneliti tentang air, bahwa air kalau kita ucapkan baik maka struktur dari dia punya kristal berubah menjadi baik, bagus sekali. Nah, tubuh kita kan 70% air. iya. Jadi kalau kita perintahkan, kita katakan yang baik, maka tubuh kita berubah menjadi baik. Gitu. Eh, Satu hal lagi, Su. Ini waktu tangan kita kanan berada di atas pusar, yang kiri di bawah pusar. Iya. Terus lidah kita menekan langit-langit. Nah, kalau pada saat seperti itu, lidahnya itu nggak menekan langit, itu nggak ada reaksi ya? Gini, ini seperti stop kontak di lampu. Oh Ya, iya. jadi kalau lampu di stop kontak di on, ditempel, maka sirkulasi energi kita langsung berputar. Oh, Otomatis kalau kita pakai foto kirlian melihat aura kita itu menjadi besar langsung. Karena energinya mengalir. Ya, jadi ujung lidah itu seperti stop kontak kita. Dia mengontak, menyambung energi di depan ke belakang. Nah, di dalam Chinese medicine ada dibilang saluran Denmai. Denmai ini yang di depan, ya. Di belakang ini Tumai. Tadi kan saya waktu pertama sudah jelaskan tentang Yin sama Yang. iya. Jadi Yin ada di depan, Yang itu di belakang. Ya, jadi kalau dia energi naik sampai atas sampai Pai Hui, ini pertemuan Yin ke Yang, gitu. Ya, depan Yin sampai atas titik pertemuan, ini ke belakang ini Yang semua. Jadi bertemunya Yin sama Yang ada di Pai Hui, Oh, gitu. titik atas. Makanya kalau kita tekan-tekan, ini meningkatkan energi kita. Ibarat mentonik tubuh kita menjadi lebih segar. Seperti itu. Ya, jadi ini menyambung pertemuan antara Yin dan Yang. Dia turun terus ke Changjiang, tadi titik nian tulang ekor, itu pertemuan Yang menuju Yin. Jadi kalau Yin sama Yang ini lancar titik pertemuannya, maka sirkulasi menjadi baik. Nah, pelantarannya adalah ujung lidah kita untuk menyambung Yin sama Yang itu, Iya. Oh, menyatukan. melingkar ya putarannya itu. Iya, sehingga jadi terjadilah sirkulasi perputaran di dalam tubuh. Ada kontaknya. Ya, Jadi jadi semua kalau kayak kita sehari-hari lebih bagus kita juga ujung lidah menekan buat bagus. sehari-hari kayak gitu. Ya, nyetir mobil atau aktivitas ujung lidah selalu melekat. Ya,
Karena anak bayi sekali lahir ujung lidahnya melekat di langit-langit Iya. gitu. Masih banyak Suhu. Terima kasih banyak, Ada Suhu. lagi pertanyaan yang lain? Sama-sama. Ada lagi? Tiap hari Kamis ini, Suhu. Iya, setiap hari Kamis. Oh, iya. Saya ingin menunjukkan anak bayi ya. Ntar saya kasih share screen sedikit anak bayi. Iya. Ujung lidahnya melekat di langit-langit. Nah, ini dia. Nah, kalau anak bayi baru lahir, ujung lidahnya dia melekat di langit-langit. Oh, Ya. Jadi kita sudah dewasa, kita lepas nih. Padahal anak kecil saja sekali lahir dia ujung lidahnya melekat. Ini dibuktikan ya. Saya jadi minta temen yang punya bayi baru lahir nggak lama, suruh lihat, buktiin. Ya, ternyata betul ujung lidahnya melekat di langit-langit. Makanya kalau dikasih dot, dia kan susah masuk. Ya, pertamanya susah masuk. Karena dia ujung lidah naik ke atas. Berarti menunjukkan perputaran Qi masih bayi saja dia sudah nyambung di circulation, sehingga dia daya tahan tubuhnya kuat. Ya. Gitu. Nah, kita ada dewasa, kita lupa nih ujung lidah ini putus, sehingga energi dari depan ke belakang terputus. berarti kekuatan bayi itu penuh ya, Suhu. Ya, betul, betul. Nah, Kekuatan kita bayi. kembalikan fungsinya. Biasakan ujung lidah melekat di langit-langit. Sehingga sirkulasi energi dan kita jarang sakit nanti. Melekatnya tuh di belakang gigi gitu atau kedalaman gitu? Di Lihat ini atas apa? kita, di atas kita itu ada bagian sisi yang di tengah-tengah ada yang lembek sama yang keras. Heeh. Coba cari, ada sisi lembek dan sisi keras, kena tulang sama yang lembek. Ya. Nah, ambil di tengah-tengahnya. Hmm. Kalau bisa usahakan ujung lidah ini kita tekuk sedikit, jadi menyentuhnya lebih lebar. Kalau ujungnya aja kan kecil, berupa poin. Tapi kalau dia lebih tekuk lagi sedikit, ya, ini akan lebih lebar. Seperti itu. Jadi menekannya itu, lidah itu kan ada bawahnya lidah atau Iya. atasnya lidah. Jadi Kalau bisa melengkung. agak tekuk sedikit, ya. Oh, Jadi ya. lebih lebar, diputer sedikit. Oh. Memang capek ya pertama, tapi lama-lama biasa. Dan efeknya apa? Air liur kita menjadi banyak di sini. Air liur ini adalah sumbernya energi. Pada saat kita telan, itu energi itu turun ke bawah. Gitu. Jadi fungsi tubuh kita akan seperti ini. Saya tunjukkan sedikit biar tahu ya. Saya bukakan sedikit. Nah, ini air liur kita keluar. Ya, air liur keluar, dia akan turun. Kita turunkan, dia akan berubah. Masuk ke dalam ini, dan dia akan nanti eksplorasi menjadi Qi ke tantian kita, dia akan naik kembali ke atas. Ya. Seperti itu. Ya. Ibarat hujan turun ke bawah, nanti dia menguap kembali naik ke atas, kemudian turun kembali seperti hujan, dia jadi terjadi sirkulasi pemurnian. Ya, karena ujung lidah kita melekat di langit-langit,
maka dia mengeluarkan cairan air ludah. Air ludah ini akan turun ke bawah, ya. Kemudian dia akan kumpul kembali, berubah jadi energi, ya, terurai, kemudian dia naik ke atas kembali. Ini persis fenomena alam semesta. Air itu dimurnikan ke atas langit, lalu diturunkan ke hujan, ke bumi lagi. Dan sirkulasi ini kalau terjadi terus, maka terjadi pemurnian energi di dalam tubuh kita. Ya. Dan sebaiknya kita jangan sering tiup angin atau tiup lilin, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena energi ini keluar, terbuang. Jadi kalau kita ada ulang tahun atau apa, jangan ditiup. Kalau tiup dia kebuang, ya, chi kita kebuang, ya, seperti itu, ya. Jadi dia nggak turun ke bawah. Nah kalau dia memang ini, dia akan turun ke bawah, dia akan pemurnian kembali sirkulasi. Maka dari itu kalau kita latihan qigong, jangan buang napas melalui mulut, ya. Kita tarik napas melalui hidung, buangnya dari hidung kembali. Jangan buang melalui mulut, karena dia akan terbuang. Tidak akan turun masuk ke pusat tangkian lagi. Oke, ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, Sangat diberkati. sama-sama. Terima kasih, Su. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai saat ini. Hari ini mungkin karena bulan puasa, ya, jadi agak berkurang. Oke, kita akhiri ya untuk malam hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga kita sehat dan berbahagia. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Terima kasih Pak Agus. Makasih, Lase. Terima kasih Bu Karolin. Saya akhiri ya.